Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, yang pertama-tama kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Nah, di sini apakah semuanya berangkat semua? Sepertinya berangkat semua, Pak. Baik, apabila kalau berangkat semua, kita lanjut ke materi ya. Iya, Pak. Apakah anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan materi IPA tentang gerhana matahari, gerhana bulan, revolusi bumi, dan refleksi bumi. Nah, di sini anak-anak apakah pernah dengar apa itu gerhana matahari? Pernah, Pak. Terus apakah anak-anak pernah melihat terjadinya gerhana matahari? Tidak, Pak, tapi gerhana bulan ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi tersebut. Nanti silakan anak-anak menyimak ya. Iya, Pak. Baik, kita akan memasuki materinya. Yang pertama adalah gerhana matahari. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu pengertian dari gerhana matahari? Tidak, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan. Gerhana matahari adalah suatu keadaan di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus atau sejajar, sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Baik, Bapak akan ilustrasikan agar anak-anak lebih paham ya. Iya, Pak. Di sini Bapak sudah membuat media proses bagaimana terjadinya gerhana matahari. Nah, di sini Bapak ilustrasikan bola berwarna oranye ini adalah bumi, bola yang berwarna putih ini adalah bulan, dan center ini Bapak ilustrasikan sebagai mataharinya. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Ilustrasinya seperti ini. Cahaya atau sinar matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan dan menyebabkan adanya bayangan di wilayah bumi. Jadi, bayangan yang ada di wilayah bumi dari bulan ini sedang terjadi gerhana matahari. Nah, di sini anak-anak apakah sudah paham? Sudah, Pak. Baik, apabila sudah, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua adalah jenis-jenis gerhana matahari. Jenis-jenis gerhana matahari ada 3 jenis. Apakah anak-anak ada yang tahu? Belum, Pak. Di sini, gerhana matahari terdapat 3 jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total ilustrasinya seperti ini. Posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus atau sejajar.
tetapi jarak bulan dan bumi lebih dekat. Jadi sinar matahari yang menuju ke bumi akan tertutup total oleh bulan dan tidak ada yang bisa lolos cahaya sinar matahari ke bumi. Itu disebut gerhana matahari total. Dan yang kedua, gerhana matahari cincin. Posisinya matahari, bulan, dan bumi sama saja, sama satu garis lurus dan sejajar, akan tetapi jarak bulan dan bumi lebih jauh antara bulan dan bumi. Jadi sinar matahari yang menuju ke bumi ada yang bisa lolos dan ada yang tidak, dan yang bisa lolos akan membentuk cincin atau bulat. Jadi itu disebut dengan gerhana matahari cincin. Lalu yang ketiga adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi dikarenakan sinar cahaya matahari yang menuju ke bumi akan terhalang oleh bulan tetapi hanya sebagian saja. Itu disebut gerhana matahari sebagian. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Baik, apabila sudah paham, kita akan melanjutkan materi ke selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu kondisi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus atau sejajar. Selanjutnya Bapak akan mengilustrasikan bagaimana terjadinya gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan dikarenakan posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus atau sejajar. Jadi sinar matahari menuju ke bumi, dan sinar matahari yang menuju ke bumi ini akan menghasilkan bayangan untuk menutupi bulan. Jadi bulan sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari dikarenakan tertutupnya oleh bayangan bumi. Itu dinamakan fenomena gerhana bulan. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah, Pak. Baik, apabila kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke jenis-jenis gerhana bulan. Di sini gerhana bulan ada 3 jenis. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total adalah posisi di mana matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus yang sama atau sejajar. Nah, ilustrasinya cahaya matahari yang menuju ke bumi akan menghasilkan bayangan dan akan menutupi keseluruhan bulan, dan itu disebut dengan gerhana bulan total. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian juga bisa disebut dengan gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Baik, tadi kita sudah mempelajari materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekarang Bapak mau tanya sama anak-anak, apa yang harus kita lakukan sih apabila terjadi gerhana matahari? Tidak boleh melihatnya secara langsung, Pak. Ya, betul. Pada saat gerhana matahari kita tidak diperbolehkan untuk melihatnya secara langsung, dikarenakan itu bisa mengakibatkan buta jika kita melihatnya secara langsung. Baik, sekarang selanjutnya kita akan membahas materi tentang revolusi bumi dan rotasi bumi. Di sini apakah anak-anak ada yang tahu apa itu rotasi bumi?
Baik, Bapak akan menjelaskan. Rotasi bumi bekerja dengan cara berputar pada sumbu atau porosnya. Saat berputar dalam sehari dibutuhkan waktu selama 24 jam atau bisa disebut 1 hari. Nah, anak-anak ada yang tahu apa akibat dari rotasi bumi? Belum, Pak, belum tahu. Baik, Bapak akan menyebutkan akibat-akibat dari rotasi bumi. Di sini, rotasi bumi mengakibatkan ada 6 hal. Yang pertama, perbedaan waktu. Yang kedua, batas penanggalan internasional. Yang ketiga, adanya pergantian siang dan malam. Yang keempat, adanya gerak semu matahari. Yang kelima, terjadinya penempatan pada kedua kutub bumi. Yang keenam, adanya pembelokan arah angin. Itu tadi adalah akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi bekerja pada saat bumi bergerak mengelilingi matahari. Pada proses revolusi bumi dibutuhkan waktu selama 365 hari atau dalam kurun 1 tahun. Dan selanjutnya adalah akibat dari revolusi bumi. Akibat dari revolusi bumi meliputi 5. Yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan musim. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Dan yang terakhir atau kelima, tahun kehabisan. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang gerhana matahari, gerhana bulan, revolusi bumi, dan rotasi bumi. Di sini Bapak mau tanya, tadi kita belajar apa aja ya? Gerhana bulan dan gerhana matahari, Pak. Baik, apakah anak-anak bisa menjelaskan apa itu gerhana matahari? Bisa, Pak. Baik, silakan. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi pada garis lurus atau sejajar, di mana sinar matahari tertutup oleh bulan, dan bagian bumi yang tertutup oleh bulan atau bayangan bulan akan mengalami fenomena gerhana matahari, Pak. Terus kita belajar apa lagi ya selain gerhana matahari dan gerhana bulan? Rotasi bumi dan revolusi bumi, Pak. Dari anak-anak apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah suatu kondisi di mana bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Baik, beri tepuk tangan temannya. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Iya, Pak. Silahkan anak-anak membuka buku halaman 34. Nah, di situ terdapat soal-soal tentang gerhana matahari, gerhana bulan, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Silakan nanti anak-anak dikerjakan dan minggu depan nanti kita akan bahas lagi. Sebelum pembelajaran Bapak tutup pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.